Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga memberikan rezeki banyak dan makhluk kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat keluarga kita sekalian sebagai umatnya. Bapak Ibu jemaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, boleh kita mulai pelaksanaan ceramah dan salat isya tarawih ada beberapa imam yang akan kami sampaikan mewakili pengurus Masjid Al-Amin. Pertama kami sampaikan tentang bagaimana pelaksanaan salat tarawih. Soal awal hari kemarin 4.180.000 rupiah. Dan di mana di proses amal salat tarawih yang hari kemarin hari Kamis tanggal 25 Maret 2023 Masehi atau 4 Ramadan 1444 Hijriah, yaitu sebesar 1.018.000 rupiah. Pengeluaran sebesar 410.000 rupiah. Pada pengeluaran ini 3.490.000 rupiah. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah dan semoga Allah ibadah Bapak Ibu sekalian sebagai umat. Mendapatkan kami mendapatkan dari Allah selama setahun ini. Pada kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan tentang kesamaan kegiatan bersama akan diselenggarakan pada tanggal 1 sampai 8 2023. Pada Bapak Ibu yang punya kata katanya akan diikutsertakan dipersilakan untuk mulai mendaftar ke KNP atau namun menjawab KNP masing-masing. Berikutnya kami sampaikan bahwa pada malam ini yang dilihat sebagai penceramah dan imam salat tarawih adalah Ustaz Muhammad Hani Presiden PD dari dalam hadis lokasi. Alhamdulillah juga sudah ada di tengah-tengah kita. Marilah kita mulai rangkaian ibadah tarawih kita untuk ikut kepada Ustaz Muhammad Hani Presiden PD dan menurut ceramah. Mungkin yang mendapat kemudian. Terima kasih atas perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin nabiyina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Hadirin hadirat Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Kita diizinkan untuk mengisinya dengan berbagai amal saleh, dengan siam, dengan qiyam, dengan salat berjamaah, dengan tilawah Al-Quran. Mudah-mudahan seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah. Allah jadikan sebagai pemberat mizaniyah hasanah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, di antara ibadah yang penting untuk kita optimalkan di bulan suci Ramadan ini adalah bersedekah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengisahkan kebiasaan para sahabat Nabi di bulan Ramadan. Selain mereka memperbanyak tilawah Al-Quran, mereka memperbanyak sedekah. Bahkan para sahabat
mensifati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan Ramadan bagaikan angin yang bertiup. Begitu kedermawanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi itu manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan Nabi semakin dahsyat ketika bulan Ramadan. Ketika Jibril menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengajari Al-Quran. Maka Rasulullah lebih dermawan terhadap kebaikan dibanding angin yang berhembus. Jangan dimuliakan oleh Allah, sedekah memiliki manfaat 3 dimensi sekaligus. Dimensi dunia, dimensi alam barzakh, dan dimensi akhirat. Di dunia, bagaimana manfaat sedekah yang kita lakukan? Sedekah itu di dunia menyembuhkan penyakit. Maka kata Nabi, dawu maradakum bis sedekah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan cara bersedekah. Betapa banyak penyakit disembuhkan oleh Allah disebabkan melalui perantara sedekah. Ulama di abad kedua Hijriah, Imam Abdullah bin Mubarak, lahir tahun 118, wafat tahun 181 Hijriah. Beliau pernah didatangi orang yang menderita sakit 7 tahun lamanya. Luka di bagian lutut, infeksi tidak kunjung sembuh. Padahal sudah berobat ke sana kemari. 7 tahun penyakit itu tidak kunjung sembuh. Maka beliau pun konsultasi kepada Imam Abdullah bin Mubarak. Apa jawaban beliau? Kata beliau, cobalah kamu bersedekah. Caranya bangun sumur di wilayah yang masyarakatnya membutuhkan air minum. Setelah sumur selesai kamu bangun, insya Allah penyakitmu disembuhkan oleh Allah. Maka orang ini pun mengikuti saran Imam Abdullah bin Mubarak. Dia cari wilayah yang masyarakatnya membutuhkan air, maka dia bangun sumur di sana. Begitu sumur selesai dibangun, airnya dinikmati oleh kaum muslimin. Atas izin Allah, penyakit yang sudah 7 tahun tidak kunjung sembuh tadi langsung sembuh seketika. Begitu sedekah menyembuhkan penyakit. Ini di dunia. Dimensi kedua, yaitu di alam barzakh. Di alam barzakh, sedekah memiliki peran yang besar menyelamatkan kita dari azab kubur. Azab kubur adalah fenomena yang nyata, yang Rasulullah banyak mengingatkan para sahabat agar berlindung dari azab kubur. Sampai kata para sahabat, Nabi mengajari kami sebuah doa seperti mengajari kami Al-Quran. Kalau ada sebuah doa diajarkan sedemikian rupa seperti mengajarkan Al-Quran. Kira-kira doa itu penting atau tidak? Rupanya doa itu adalah berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari azab hari kiamat,
dari fitnahnya kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Maka di antara yang menyelamatkan kita di alam kubur kita dari azab kubur adalah bersedekah. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, "Idza wudi'al mayyitu fi qabri," ketika mayit dimasukkan ke dalam liang kuburnya, "wa innahu la yasma'u khaffani alihim hina yuwalluna mudbirin," sungguh dia mendengar suara gesekan sandal orang-orang yang mengiringinya ketika mereka meninggalkannya. Maka kata Nabi, "Fa in kana mu'minan kanatis salatu 'inda ra'sihi wa kana as-siyamu an yaminihi wa kanatiz zakatu an yasarihi wa kana fi'lul khairat minal birri wal ihsani wassilati wassadaqati baina rijlaih." Kalau dia seorang mukmin, maka sholatnya berada di atas kepalanya, puasanya berada di sebelah kanannya, zakatnya berada di sebelah kirinya, kebaikan-kebaikannya terhadap sesama, baktinya kepada orang tuanya, silaturahimnya, termasuk sedekahnya di antara kedua kakinya. Fa'idha utiya min qibali ra'sihi taqulu sholatu ma qibali tarfal. Ketika didatangi malaikat azab dari arah kepalanya, maka sholatnya berkata tidak ada celah dari sini. Ketika didatangi malaikat azab dari arah kanannya, maka puasa berkata tidak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kirinya, zakatnya berkata tidak ada celah dari sini. Didatangi dari arah kedua kakinya, maka kebaikannya terhadap sesama manusia, baktinya kepada orang tuanya, silaturahimnya, termasuk sedekahnya berkata tidak ada celah dari sini. Hadis ini isyarat betapa sedekah menyelamatkan kita dari azab kubur. Satu fenomena yang hak, yang menakutkan, yang Rasulullah ingatkan para sahabat untuk berlindung dari azab kubur. Yang ketiga, sedekah menyelamatkan kita di akhirat kelak. Jangankan sedekah yang banyak, yang sedikit saja itu menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka Nabi mengatakan, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan bersedekah setengah biji kurma. Kalau ada orang bersedekah setengah biji kurma, Bapak Ibu diundang tasyakuran jamaah Masjid Al-Amin pulang umroh, maka masing-masing yang hadir diberi satu kurma dibelah jadi dua. Bapak Ibu kalau dapat hadiah seperti itu, kira-kira Bapak Ibu ucapkan alhamdulillah atau astagfirullah? Jangan dimuliakan oleh Allah. Sedekah yang sedikit, hanya setengah biji kurma, itu kata Nabi bisa menyelamatkan kita dari azab neraka. Apalagi sedekah yang banyak, apalagi yang merawat rumah Allah sehingga menjadi indah seperti yang kita saksikan sekarang. Pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan untuknya rumah di surga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu dahsyatnya sedekah. Di dunia berkah, di alam kubur berkah, di akhirat berkah. Maka manusia setelah diwafatkan oleh Allah
dari sekian banyak amal soleh, apa yang paling dia sesali? Sedekah. Dalam ayat 10 surat Al-Munafiqun yang saya baca di mukaddimah tadi, kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Infakkan sebagian yang kami karuniakan kepada kalian sebelum salah satu dari kalian didatangi oleh kematian. Maka dia menyesal, dia mengadu, ya Allah, akhirkan ajalku sejenak saja agar aku sempat bersedekah. Para ulama tafsir menjelaskan, kenapa yang paling disesali kok sedekah? Manusia setelah wafat menyesali semua kekurangannya di dalam beribadah kepada Allah. Yang sholatnya kurang, menyesal. Yang tilawah Qur'annya kurang, menyesal. Yang puasanya kurang, menyesal. Tapi dari sekian ibadah yang paling dia sesali adalah sedekah. Apa sebabnya? Karena dia menyaksikan pahala sedekah ditampakkan oleh Allah begitu besar. Ada orang selamat di alam barzah karena sedekah. Ada orang selamat di hari kiamat karena sedekah. Ada orang dinaungi oleh Allah di hari kiamat nanti juga karena sedekah. Maka manusia menyesal kenapa dulu tidak bersedekah. Coba dimuliakan oleh Allah, dari sekian banyak ibadah sedekah, yang penting untuk kita perhatikan di bulan Ramadan ini diantaranya adalah taftirus shaim, memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa. Pahalanya besar di sisi Allah. Dalam sebuah hadis kata Nabi, man fattara shaiman kana lahu maghfiratun min dhunubihi wa itqu raqabatihi minan nar. Siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pahala kepadanya berupa maghfirah, ampunan Allah atas seluruh dosa-dosanya. Ini pertama. Kedua, wa itqu raqabatihi minan nar. Allah bebaskan dia dari neraka. Tidak hanya sampai di situ. Apa kata Nabi? Wa man fattara sha'iman kana lahu minal ajri mithlu ajri sha'im min ghairi ayyam qusa min ajrihi syai'an. Siapa yang memberi buka puasa untuk orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kullu minna yajidu dzalik. Ya Rasul, tidak setiap kami bisa melakukan itu. Sahabat mengira memberi buka puasa itu harus selalu yang istimewa. Harus ada nasi kebuli lengkap beserta kambing gulingnya. Harus ada es buah. Harus ada makanan ini, makanan itu. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, memberi buka puasa itu tidak harus yang mahal-mahal, tapi sesuai dengan kemampuannya. Meskipun dia hanya menyediakan susu, ataukah air minum, ataukah kurma, itu sudah termasuk dalam kategori menyediakan buka puasa untuk orang yang berpuasa. Lalu kata Nabi, siapa yang memberi minum orang yang berpuasa, maka kelak dia akan minum dari telagaku yang sekali minum tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ini berkahnya sedekah. Apalagi kalau dihubungkan dengan bulan suci Ramadan.
semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan ke dalam kehidupan kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mudah bersedekah, sehingga hidup kita diberkahi oleh Allah, diselamatkan dari azab kubur dan juga kelak diselamatkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.